Assalamualaikum salih solihah. Kali ini Ustazah akan menjelaskan lembar aktivitas siswa kegiatan 2 masih dengan materi yang sama, yaitu pengukuran. Langsung saja setelah kalian melihat video apersepsinya, kita langsung menuju melihat bagian merancang sebuah percobaan. Nah, nanti silahkan untuk merancang percobaannya kalian lakukan bersama orang tua kalian di rumah kalian masing-masing. Ya, bagian pertama yang A, kalian akan merancang sebuah percobaan tentang laju pertumbuhan tanaman. Nah, silahkan didiskusikan bersama keluarga, biji-bijian atau umbi-umbian tanaman apa yang akan kalian tanam. Nah, itu menyesuaikan dengan keadaan di rumah masing-masing. Jika ada misalnya kacang hijau, jagung, kacang merah, kedelai, jika ada seperti itu, jika tidak ada boleh menggunakan bawang merah. Tetapi menggunakan bawang merah ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menanam kacang-kacangan. Nah, pilih salah satu dan tuliskan hasilnya. Kalian mau pilih tanaman apa? Yang kedua, nah tentukan jumlahnya. Minimal 10 biji atau 10 umbi-umbian. Agar apa? Agar jika nanti ada kegagalan atau ada yang busuk dan ada yang tidak tumbuh, itu masih ada jumlah yang memadai untuk digunakan dalam percobaan atau pengamatan. Kemudian kita dalam melakukan percobaan, kita tentukan dulu variabel bebas, terikat, dan variabel kontrolnya. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan. Nah, di sini sudah memberikan contoh. Contohnya adalah intensitas cahaya, banyak sedikitnya air, dan lain-lain. Nah, kalian tentukan sendiri apa yang akan menjadi variabel bebas kalian. Misalnya nih, intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang kalian jadikan variabel bebas. Nah, cara menanamnya misalnya 5 tanaman kalian tanam pada tempat yang memiliki intensitas cahaya yang tinggi atau terang, dan 5 tanaman lain atau 5 biji yang lain kalian tanam di intensitas cahaya yang kecil, misalnya tempat yang gelap. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan perlakuan seperti itu. Nah, misalnya kalian memilih variabel bebasnya adalah banyak sedikitnya air, berarti nanti ada biji-bijian atau tanaman yang kalian siram dengan jumlah air yang kalian ukur, misalnya 5 mili per hari, ada yang misalnya 10 mili per hari, atau sesuaikan dengan keinginan kalian. Nanti kalian sendiri yang akan merancang seperti itu. Jadi berbeda-beda pemberian jumlah airnya. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi variabel terikat ini contohnya panjang batang, akar, jumlah daun, warna daun, atau batang. Nah, variabel terikat ini nanti yang akan kalian amati. Nah, lebih baik variabel terikatnya ini banyak hal yang kalian amati nanti itu semakin banyak semakin baik. Misalnya variabel terikatnya, nah semuanya di contoh itu kalian sertakan, nah itu nanti akan lebih baik. Jadi kalian mengamati panjang batangnya, akarnya, jumlah daun, warna daun, dan juga batangnya. Nah, yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan atau sama. Contohnya jumlah air, media tanam, air atau tanah ya. Silahkan nanti mau menggunakan apa. Nah, variabel kontrol ini dibuat sama misalnya jumlah airnya dibuat sama karena kalian variabel bebasnya menentukannya adalah tentang intensitas cahaya. Jadi jumlah airnya dibuat sama. Kemudian media tanam atau tanahnya, jumlahnya, kemudian jenisnya dibuat sama. Jadi agar tidak terjadi perbedaan hasilnya nanti. Jadi ya tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi dia dibuat sama atau konstan. Itu namanya variabel kontrol. Nah, silahkan kalian pilih sendiri apa variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrolnya. Bisa kalian diskusikan bersama dengan keluarga atau orang tua. Nah, percobaan ini
Ya, percobaannya akan dilakukan selama 1 pekan dari hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sampai hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 dan catat hasilnya. Nah, mengumpulkan datanya, nanti kalian membuat tabel sendiri dengan menggunakan Microsoft Word. Ustazah sudah melampirkan cara pembuatannya dan juga kalian membuat grafik sesuai dengan kebutuhan pengamatan kalian, sesuai hasilnya, hasil pengamatan. Nah, dengan menggunakan Microsoft Word juga. Seperti yang Ustazah tampilkan di situ. Lalu yang terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Oke, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Silahkan jika masih ada pertanyaan bisa diajukan atau kita diskusikan melalui WA Group. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat solih-solihah. Mau. Mau kayak gitu. Mau YouTube.